Ya tidak ada cara lain selain kita berdamai dengan diri kita sendiri ya. Kalau enggak berontak terus gitu. Jadi teman-teman harus bisa mencari titik di mana kalian bisa menerima apa. Pokoknya pasrahkan kalau di luar sana PR-PR kalian, tanggungan kalian, pasrahkan gitu lah ya. Kita harus fokus pada diri kita sendiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sohtul Rahma. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, saya pulang dan kemudian lanjut isolasi mandiri di rumah dengan masih menggunakan dikasih obat dokter juga. Dan disinilah baru saya minum-minum suplemen yang diberikan teman-teman. Makasih banyak teman-teman yang udah ngirimin. Ada beberapa yang misalnya susu Bir Brand tetap dikirimin. Ya, selama saya setelah pulang dari rumah sakit di rumah, selain saya minum obat dokter, saya juga didukung dengan beberapa suplemen. Di antaranya adalah Nutrilite Double X seperti ini. Ini isinya ada 3. Jadi ada yang untuk phytonutrien, kemudian ini multimineralnya, sama ini ada multivitaminnya. Ini diminum 1 kali sehari, tapi langsung 3, 1 gitu. Oke, terus saya juga pakai Nutrilite vitamin D. Jadi karena pada waktu di rumah sakit Siloam juga saya diberikan vitamin C sama vitamin D. Oke. Kalau madu saya pakai madu murni, madu asli, terserah mau pakai apapun, yang penting madu. Ini saya rutin, kalau ini meskipun saya nggak sakit pun saya rutin minum madu setiap pagi dan malam hari. Kemudian habatus sauda, banyak sekali ya habatus sauda, bisa yang 3-in-1 bergabung dengan minyak zaitun atau yang serbuk, terserah. Karena kalau ini memang saya hobi minum. Bahkan sebelum saya sakit, itu saya dan suami minum air titrasi, mengikuti saran dari Zaidul Akbar. Nah, untuk air titrasinya, saya menggunakan ruman minyak habatus sauda. Terus, kita selama masa recovery di rumah, itu kan disarankan untuk mandi dengan air hangat, jadi jangan pakai air dingin. Karena ketika saya sebelum sakit pun itu air tuh rasanya seperti es gitu kan. Nah, sama ketika masa recovery, badan kita tuh masih sangat lemas sekali, jadi mudah sakit. Jadi saya sarankan untuk pakai air hangat selalu kalau mandi. Dan minumnya juga minum anget-anget, kecuali air mineral ya. Air mineral saya masih pakai air biasa, tidak pakai es ya. Tapi saya sering minum minuman hangat, salah satunya dengan menggunakan ini Etagot ini. Jadi kenapa saya pakai susu kambing? Sebenarnya saya nggak ada alergi susu sapi ataupun susu kambing. Oh ya, karena suami saya alergi susu sapi, dia diare kalau minum susu sapi. Jadi saya mendukung dia. Saya mendukung dia dengan menggunakan susu kambing Etagotnya HNI. Ini saya aduk dengan air hangat. Kemudian saya tambahkan Biofit. Nah, Biofit ini konon katanya adalah obat, bukan obat ya, maksudnya suplemen untuk penderita penyakit COVID, untuk pasien COVID. Jadi adik saya semuanya minum ini Biofit. Terus rasanya kan ini nggak enak ya rasanya kalau nggak dicampur dengan gini. Terus saya tambah dengan madu. Wah, itu menjadi minuman yang enak sekali. Nah, selain itu saya juga direkomendasikan oleh teman saya, kolega saya untuk minum VCO oil. Nah, VCO oil ini saya dikirimin dari teman saya nggak tahu belinya di mana, tapi saya menggunakan mereknya Valen Coconut. Jadi ini rasanya enak banget karena saya itu memang sebelum kena COVID pun saya rajin menggunakan VCO oil, terutama untuk masak ya. Jadi saya udah beralih lama tidak menggunakan minyak kelapa sawit untuk menggoreng, tapi menggunakan minyak kelapa. Dan kalau menumis saya pakai VCO, tapi bukan yang Valen ya. Valen ini enak banget rasanya. Kalau yang saya pakai untuk menumis itu VCO oil, tapi yang mereknya In Nature. Jadi menggunakan ini kalau untuk numis-numis. Jadi kalau ketika saya disarankan untuk minum, ini diminum dan rasanya enak banget, bagi saya
luar biasa dan saya nggak ada masalah dengan itu. Ya alhamdulillah dengan perhatian teman-teman semua, Bapak Ibu, kolega saya di Universitas Airlangga, terima kasih banyak atas doa, support materi maupun support jamu-jamuan seperti ini. Alhamdulillah saya bisa kembali lagi beraktivitas. Ya, salah satu yang saya pikirkan ketika saya sakit adalah bagaimana bunga-bunga saya ini. Ternyata alhamdulillah masih hidup. Meskipun dengan beberapa ada yang mati. Nah, ini bunga-bunga saya ini masih, sama tanaman saya yang lain alhamdulillah masih hidup dan suami saya masih rajin menyiramnya. Dan disinilah saya menghabiskan waktu saya untuk merenung. Biasanya saya di kursi ini, saya kayak gini biasanya. Nah, duduk di kursi sini. Kalau pagi ya, berjemur ini menghadap ke timur. Jadi kalau pagi matahari dari sana, saya di sini. Saya selalu siapkan kacamata hitam kayak gini ketika berjemur ya. Karena kan kita menghadap matahari, jadi wajah kita terpapar, tapi mata kita harus kita lindungi. Jadi tetap cahaya. Ya, beberapa rekomendasi drama Korea. Jadi saya sampai update status ya di Instagram saya tuh memang ada beberapa ya yang saya rekomendasikan, yang saya tonton. Tentunya ada Startup di situ, itu bagus banget. Kemudian ada Itaewon Class, kemudian ada It's Okay Not to Be Okay, kemudian The Hairs punya Lee Min Ho ya. Kemudian apa lagi ya? Ini Crash Landing on You. Wah, itu keren banget. Gini ya, itu keren banget ya, bagus. Terus saya sempet, karena saya kan memang hobinya bikin video kayak gitu kan. Terus biasanya saya kalau ngedit kan pakai laptop, saya coba pakai HP aja. Terus saya itu saking apresiasinya sama suami saya, dan saya lagi falling in love dengan Legend of the Blue Sea. Jadi saya pakai lagunya Lin gitu kan, bagus banget. Dan saya ngasih kayak semacam video terima kasih buat suami saya, karena udah pengertian banget selama saya sakit. Itu pokoknya terharu deh, maksudnya dia sabar banget ketika saya lagi emosinya nggak terkendali, dia bisa mengendalikan diri saya dan sangat sabar sekali. Ya pokoknya maksudnya seneng banget. Support dari keluarga sangat luar biasa besar. Terus sempat juga saya kayak protes gitu ya, dengan saya protesnya ngeri ya, saya kadang suka teriak gitu kan. Waktu itu kayak kita tuh pengennya tidur aja gitu, pengennya istirahat aja, mungkin keluarga tanya atau pas waktu yang nggak tepat gitu. Jadi ya mungkin saya akhirnya memposisikan diri saya ketika saya tanya ke teman-teman yang sekarang lagi dirawat juga. Saya nggak berani yang gimana-gimana, karena saya tahu mungkin mereka juga punya caranya sendiri untuk healing stres mereka gitu kan. Jadi yang paling ini adalah bagaimana kita menghadapi stres selama kita ada dalam masa perawatan gitu. Oh ya, setelah pulang saya itu kan karena udah 10 hari di rumah sakit, kemudian dan saya nggak bisa makan selain makanan dari rumah sakit. Meskipun tuh enak-enak banget ya, masakan di rumah sakit Siloam tuh enak-enak banget dan sehat, dan tentunya dokter gizinya udah ngitung kalori kita segala macem gitu kan. Tapi saya tuh pengen banget makan bakso, makan pangsit, makan apapun gitu, bahkan rujak cingur gitu kan. Terus akhirnya setelah pulang saya tuh langsung order macam-macam, kecuali rujak cingur belum ya, karena saya takut. Nah, ternyata itu berakibat fatal. Jadi yang sebelumnya mungkin makanan yang masuk ke kita itu yang yang sehat-sehat gitu kan, yang sangat sedikit digoreng, kemudian kalaupun digoreng itu pun minyaknya mungkin bagus atau apa. Nah, kaget perut saya, dan saya juga beli sate, beli semuanya saya makan, disuruh makan ini saya makan gitu kan. Nah, ternyata perut saya tidak siap. Mungkin kalau pasien COVID rata-rata ditandai gejalanya adalah diare. Saya kan nggak diare tuh pada waktu di awal. Nah, justru saya diare ketika saya udah pulang. Diare 3 hari. 3 hari itu diarenya nggak non-stop gitu ya. Maksudnya
pagi, terus siang berhenti, habis itu pagi lagi, kayak gitu sampai 3 hari. Dan saya udah ngerasa nggak kuat, kayak minum juga rasanya nggak enak gitu kan. Akhirnya saya ke rumah sakit lagi, tapi kali ini bukan di Siloam, di Al Irsyad. Nah, karena saya itu sejak dulu di Al Irsyad ya kalau sakit. Nah, disitulah kemudian akhirnya saya harus diinfus karena saya dehidrasi. Nah, ketika dehidrasi itu kan pembuluh venanya susah dicari. Jadi saya sampai nangis gitu karena susternya itu nyari pembuluh vena di kanan kiri itu susah, sampai beberapa kali tusuk, dan itu harus sampai karena pembuluh vena kalau salah ininya atau mungkin kurang tepat dia langsung bengkak gitu kan. Jadi saya tuh sampai susternya ayo jangan tegang gitu. Saya nggak tegang, tapi memang nggak ada, maksudnya pembuluh darahnya kecil. Nah, terus pembuluh darah venanya kecil, terus akhirnya dapatlah itu di sini ya, di pergelangan sini dapat itu. Dengan saya tuh udah nangis gitu, udah memasrahkan diri lah, mau ditusuk yang sebelah mana silahkan. Yaitu akhirnya saya diinfus selama 3 jam dan alhamdulillah kembali bisa beraktivitas lagi. Jadi pesan saya hati-hati kalau makan setelah kalian keluar dari rumah sakit ya. Buat biar kalian lebih semangat lagi, jadi kalau saya sih selain murotal, al-maksurat itu rutin ya, alhamdulillah. Juga dengerin lagu-lagu yang semangat-semangat. Jadi kayak misalnya karena sekarang lagi demam Korea, saya pakai ini soundtracknya Itaewon Class yang Start Over, itu kan semangat banget ya, ngebeat banget. Terus sama lagu-lagunya Startup itu kan yang lagi semangat juga, ini banget lah, kita membuat kita sendiri lebih semangat lagi. Atau mungkin kalian punya lagu-lagu yang lain, itu silahkan lah untuk dengerin dan biar kalian punya semangat lagi untuk hidup gitu. Jadi dan kita nikmatin prosesnya sampai hari ini. Saya masih menunggu stabil dan akan swab lagi. Semoga sehat selalu teman-teman, bangkit dan harus tetap optimis. Insya Allah diberikan kesembuhan, dan setelah sembuh mari kita terus produktif dan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share jika dinilai video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.